Crypto market saat ini sekarang ini sedang jatuh semua. Nah, banyak orang itu ketakutan, market bakalan akan turun terus. Tapi menurut saya kok hal itu belum tentu terjadi ya. Justru di saat-saat orang itu pada ketakutan, menurut saya ya, it's time to entry. Hai, nama saya Tom Yu. Jangan lupa ya teman-teman buat subscribe di channel ini dan juga follow sosial media kami yang lain seperti di layar. Masalahnya adalah bagaimana cara entry-nya itu. Yang bisa membedakan investor itu dapat untung atau malah buntung. Cara masuk ke market itu menurut saya ada dua ya, yang sifatnya itu lump sum atau gelondongan begitu ya sekaligus gitu. Ada juga yang berkala atau yang disebut dengan DCA atau dollar cost averaging. Kalau kita kenal yang di dunia saham itu, kita sering dengar namanya itu istilahnya nabung saham. Ini sebenarnya prinsipnya sama. Jadi intinya adalah kita masuk untuk membeli aset kripto itu dilakukan dalam periode tertentu secara rutin. Jadi entah itu setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, atau bahkan dalam hitungan jam. Secara rata-rata dalam periode waktu yang lama itu akan lebih baik. Khususnya ketika marketnya itu lagi ranging ya, lagi naik turun seperti itu, kita dapat harga rata-ratanya lebih baik. Nah, kendala kita melakukan DCA itu seringkali itu apa ya? Kita kelupaan atau kita nggak konsisten. Dan itu yang menjadi kendala utama biasanya. Dan kurang tertib gitu ya, akan komitmen kita sendiri. Satu fitur yang bagus dari Binance untuk membantu kita itu untuk nabung kripto secara berkala, yaitu namanya Auto Invest. Oh iya, bagi teman-teman yang belum memiliki akun Binance, ini saya ada kode promo yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau kalian buka account, itu masukkan kode promo ini akan dapat 20% cashback dari komisi. Nah, basically Auto Invest ini itu bisa ngambil dana kita yang ada di spot market, di USDT maupun BUSD, dan secara otomatis itu dibelikan aset kripto atau koin yang sudah kita tentukan. Kemudian ditempatkan untuk staking. Jadi bukan di spot lagi, tetapi kita dimasukkan sama sistem auto invest ini itu untuk di staking begitu. Jadi dari staking ini kita bisa dapat juga bunga gitu. Nah, fitur ini tuh cocok banget buat investor atau yang hodler koin untuk jangka waktu lama, daripada di hold saja tanpa menghasilkan reward begitu ya, nggak ada bunganya, itu mendingan di stakingin. Dan yang kedua adalah investor yang nggak mau ribet, karena sifatnya ini kan di set sekali di depan dan autopilot gitu. Jadi tiap perkala sistemnya ini akan dapat langsung dari rekening atau spot wallet USDT atau BUSD kita. Di Binance Auto Invest ini ada dua, yaitu kita bisa auto invest ke single asset, asetnya tunggal, salah satu aja kita pilih, atau kita bisa pakai multiple atau portfolio. Nah, saya akan share caranya seperti apa itu seperti berikut ini. Sekarang saya sudah berada di halaman utama dari Binance App, itu masuk ke bagian ini ya, masuk ke yang more begini, itu ada pilih di bagian atas ini ada auto invest, kita pilih di situ. Kemudian di auto invest ini tuh ada dua yang tadi saya bilang ya, ada yang single sebelah kiri ini dan kemudian yang portofolio. Untuk yang single token sendiri itu ada banyak sekali pilihan token. Single token itu intinya kita dapat membeli DCA secara tunggal, yaitu misalkan ini BNB atau BTC. Sedangkan kalau yang portofolio itu kita dapat buat semacam plan sendiri gitu ya. Contohnya dalam hal ini tuh misalkan top 5 market cap. Kalau kita tap di sini, kalau kita misalkan invest setiap berkalanya itu misalkan $10 begitu ya, 10 USDT. Nanti akan dibagi masing-masing itu 20% ke BNB, 20% ke BTC, ETH, Solana, XRP, masing-masing 20%. Dan kita bisa juga tambah ya. Misalkan kita add koin, gitu, kita misalkan nambah apa, nanti persentasenya kita bisa rubah sehingga mencapai total 100%. Dan caranya simpel banget, tinggal kita masukkan berapa kalian bisa nabung itu start dari $1. Kemudian ada recurring cycle. Recurring cycle ini kita periodenya mau daily, mau weekly, mau bi-weekly atau jam per jam ya, 1 hour. Kemudian di tab centang di agreement. Kemudian kita tinggal tap confirm. Nah, kalau kita lihat di bagian my plan itu kelihatan ya saudara ya. Di sistem ini tuh bisa men-track harga rata-ratanya sekaligus profit and loss-nya berapa kelihatan. Jadi kita nggak perlu lagi untuk cari tahu apakah ini sudah profit atau belum begitu. Nah, gimana kalau sudah waktunya debit tetapi balance-nya nggak ada dana di spot wallet? Maka secara sistem itu nggak akan debit saudara dan akan fail, gagal. Tetapi kita apakah kena denda? Ya nggak kena denda. Karena ini kan sifatnya dananya dana kita. Jadi nggak ada denda-dendaan di sini. Oke, berikutnya bagaimana cara kita nge-redeem? Nge-redeem itu untuk kita ngambil profitnya yang narik uang balik, itu kita masuk ke bagian wallet, kemudian masuk ke bagian earn. Nah, di situ kita akan ketemu apa-apa saja yang sudah kita staking di situ atau saving di situ. Dan tinggal saja di-redeem seperti biasa, nanti dana akan dipindahkan balik ke spot wallet. Untuk dana yang sudah di stake ini, dapat di-redeem kapan saja dan tidak ada locking dana.
Resiko yang muncul itu ketika kita hodl koin dan koinnya turun, maka nilainya juga secara keseluruhan akan turun. Tetapi kalau koinnya itu naik, tentu kita akan mendapatkan profitnya double gitu ya. Jadi dapat rewardnya, kemudian nilai koinnya juga naik. Terus risiko yang lain seperti likuidasi itu juga kita nggak ada ya, karena kan ini bukan trading di market derivatif. Nah, beberapa tips yang dapat saya share itu untuk membangun suatu keuangan yang kuat, itu pilihlah yang portofolio menurut saya. Jadi jangan single coin, karena portofolio akan membuat aset kita itu bermacam-macam sehingga terjadi diversifikasi, sehingga lebih kuat. Yang kedua adalah pilih koin-koin yang market cap-nya itu besar ya, supaya ya mereduce volatilitas yang terjadi. Kemudian, dan yang terakhir mengenai interval nabungnya, saran saya itu jangan terlalu pendek ya. Jadi menurut saya nih ya, ini preferensi pribadi, weekly, bi-weekly atau monthly itu menurut saya perfect. Tapi ya silahkan sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Well, itu saja sharing singkat dari saya dan semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain waktu dan nama saya Tommy Yu. Tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.